Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di media pembelajaran online SMK Islam 1 Murunan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran secara daring pada pertemuan yang keempat ya, sudah yang keempat. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran dan sudah mengerjakan beberapa tugas yang saya berikan kepada kalian. Nah, pada pembelajaran daring ini kita sudah masuk ke bab pertama, yaitu berpikir komputasional. Nah, penjelasannya apa saja kemarin sudah kita bahas bersama, dan ada sedikit tugas tentang apa itu negasi, lingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Nah, pada hari ini kita akan bahas bersama, kemudian nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tapi pada pertemuan kali ini kita masih pada bab tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab bersama. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab yang kita baca bersama menjadikan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Ala hadiniya fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, pembelajaran bisa kita mulai. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan ya. Kemarin ada tugas membuat video pembelajaran atau penjelasan tentang negasi, lingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Nah, itu penjelasannya apa saja? Coba kita ulas bersama ya. Kemarin yang sudah mengerjakan silahkan dicek kembali apakah sama dengan yang kita bahas hari ini atau tidak. Yang pertama adalah negasi. Nah, negasi itu apa? Nah, ini ada catatannya di sini dan juga ada contoh-contohnya. Negasi atau ingkaran adalah merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Nah, dengan disimbolkan B yang dikurung, kemudian jika pernyataan semula bernilai salah atau kita berikan simbol S gitu, dan sebaliknya. Nah, dari pernyataan tersebut, penjelasan tersebut, kita bisa mengartikan bahwa contoh atau tanda yang bisa kita terima atau kita ingat pada negasi atau ingkaran adalah pernyataan yang benar dan pernyataan salah. Nah, ini ada contoh kalimat ingkaran, negasi atau ingkaran adalah contohnya, ini contohnya ya, ikan hanya bisa hidup di air. Nah, kalau kita tangkap secara logika itu benar apa salah? Nah, ikan hanya bisa hidup di air. Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Jadi itu masuk pernyataan yang benar, bisa kita simbolkan dengan tanda B gitu. Nah, kalau kita buat secara negasi, itu berubah menjadi apa kalimatnya? Nah, kalimatnya bisa berubah menjadi ikan bisa hidup di darat. Nah, itu adalah negasi dari kalimat yang sebelumnya tadi. Ini adalah pernyataan yang salah. Nah, penjelasannya gimana? Nah, ikan itu tidak bisa hidup di darat. Nah, itu adalah penjelasan dari yang kalimat yang benar tadi. Yang kalimat yang benar adalah ikan hanya bisa hidup di air. Nah, jika dibentuk dengan negasi, jadinya ikan bisa hidup di darat. Kan tidak mungkin. Jadi pernyataan itu adalah pernyataan yang salah. Contoh yang kedua adalah monyet pandai memanjat pohon. Nah, kira-kira menurut kalian itu benar apa salah? Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Bisa kita simpulkan dengan tanda B. Nah, jika dibuat secara negasi menjadi kalimat monyet pandai menanam pohon. Nah, itu kan tidak mungkin monyet bisa menanam pohon. Nah, mungkin hanya di film-film kartun atau di film-film animasi atau film yang tidak nyata ya. Itu adalah negasi dari kalimat yang sebelumnya tadi. Itu adalah pernyataan yang salah. Nah, yang kedua adalah konjungsi. Nah, konjungsi itu apa? Merupakan kata penghubung yang biasa disimbolkan dengan tanda V
V ke bawah atau kita baca dan. Nah, bisa kita contohkan menjadi sebuah kalimat. Ini contoh kalimat pertama adalah P. Kalimat pertama, tahun 2004 adalah tahun kabisat. Nah, bisa kita hitung tahun kabisat itu apa? Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4, dan itu terjadi hanya 4 tahun sekali. Nah, pernyataan yang kedua adalah bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, pernyataan ini kira-kira benar apa salah? Nah, bisa dilihat di kalendernya mungkin, atau dibuka HP-nya, kemudian dibuka menu kalendernya. Nah, saya mencocokkan kira-kira pada bulan Februari tahun 2020 itu tanggalnya sampai tanggal 29 atau tidak. Nah, jika itu benar, berarti pernyataan ini memang benar dan masuk dari contoh negasi atau ingkaran, juga merupakan pernyataan yang benar. Nah, ini jika dibuat menjadi konjungsi, itu kalimatnya seperti apa? Dua kalimat yang tadi kita gabungkan dengan penghubung dan. Nah, itu menjadi tahun 2004 adalah tahun kabisat, dan bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Itu menjadi dua kalimat yang digabungkan dengan penghubung dan, atau kita simbolkan dengan V ke bawah. Nah, yang ketiga adalah disjungsi. Mungkin ada yang mau menjawab, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung mengirimkan tugas di WA. Kemarin karena yang mengerjakan tugas masih belum banyak, diantaranya ini ada Erlangga Murti Priambudi, kemudian ada Prima Nur Azizah, berikutnya ada Raski Fahri, Septi Kurnia Rizky, dan Sefira Frisdiani. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 anak yang mengerjakan. Jadi diharapkan yang lainnya jika ada tugas silahkan dikerjakan. Nah, nanti ketika zaman boten mengerjakan tugas, semakin ke belakang nanti tugasnya akan semakin menumpuk. Nah, kalau bisa sebisa mungkin setiap tugas atau pembelajaran sama ikuti, jadi tidak sampai ketinggalan pembelajaran itu. Tadi balik lagi ke yang ketiga, yaitu disjungsi. Nah, disjungsi ini apa? Merupakan kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan dituliskan dengan V atau menghadap ke atas. Kalau yang tadi sebelumnya namanya konjungsi, konjungsi itu V ke bawah. Nah, kalau ini V-nya ke atas atau dibaca dengan atau. Nah, dari contoh yang bisa kita berikan adalah kata penghubung atau. Nah, dari contoh kalimat yang sebelumnya tadi kira-kira bisa dibuat apa tidak? Nah, mungkin bisa diputar kembali videonya. Jadi contohnya tahun 2000 adalah tahun kabisat. Nah, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, kira-kira itu bisa dibuat menjadi kalimat disjungsi apa tidak? Nah, ini bisa kalian cermati. Nah, dari dua kalimat itu ketika dihubungkan dengan kata atau gitu masuk apa tidak? Misalnya saya coba bacakan kalimat yang dicontohkan ini. Tahun 2004 adalah tahun kabisat, atau bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, kalimat itu kalau kita baca dan kita cermati tidak pas kita hubungkan dengan kata atau, jadi tidak sesuai jika kalimat ini dihubungkan dengan kata atau V. Nah, itu penjelasan atau contoh dari disjungsi. Nah, yang keempat ini adalah implikasi. Nah, implikasi itu apa? Merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka. Nah, disebut implikasi dengan simbol panah ke samping.
Nah, ini bisa kita contohkan menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya adalah contohnya seperti ini. Ismah lulus ujian. Kalimat yang kedua, Ismah memberikan uang kepada adiknya. Nah, jika dua kalimat ini kita bentuk menjadi implikasi, itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab, langsung dijawab, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita bahas bersama. Contohnya, setelah tadi ada dua kalimat, kita hubungkan dengan jika maka. Nah, ini kalimatnya jika Ismah lulus ujian, maka Ismah memberikan uang kepada adiknya. Jadi kalimat ini ketika dibuat implikasi itu sesuai. Nah, yang pertama ditambahkan jika di depan kalimat yang pertama, dan kalimat penghubung yang kedua menggunakan maka. Jadi jika Ismah lulus ujian, maka Ismah memberikan uang kepada adiknya. Misalnya kalimat ini kita ubah menjadi negasi, itu nanti bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab. Jadi ketika kalimat yang sebelumnya ini kita buat menjadi negasi, akan menjadi Ismah tidak lulus ujian, Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang sebelumnya benar, ini kita ubah menjadi negasi, atau ada tanda kalimat tidak atau sebaliknya. Nah, itu bisa kita simpulkan dengan ciri dari sebuah kalimat yang seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa istilah dalam pengenalan komputasional ini, atau berpikir komputasional. Yang kita bahas adalah tentang teori-teori dan istilah yang nantinya menunjang pembelajaran pada pembelajaran berpikir komputasional. Nah, kenapa kita kok mempelajari seperti ini? Nah, ini merupakan bahasa dasar agar kita nanti bisa mengerti tentang logaritma komputer. Nah, bisa nanti memahami tentang bahasa pemrograman ataupun bahasa-bahasa tentang komputer. Nah, jadi kita masih mempelajari tentang istilah-istilah dalam komputer. Nah, nanti pada bab berikutnya kita akan mempelajari tentang teknologi informasi, kemudian sistem komputasi. Nah, pada bab awal ini kita masih mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, setelah kita mempelajari ini, nanti kita akan melanjutkan tentang penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Nah, ini silahkan kalian cari tahu kira-kira penjelasannya dari kalimat ini apa. Penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Nah, itu mungkin tidak asing dengan bahasa kita ya. Jadi pernah diajarkan tentang kalimat deduktif itu apa, induktif itu apa, dan abduktif itu apa. Nah, silahkan kalian cari tahu, nanti bisa dibuatkan video pembelajaran ataupun membuat semacam voice record, atau yang membuat catatan. Nah, jadi bisa dikirimkan ke Google Classroom-nya, atau bisa dikirim ke WA langsung kepada saya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada masukan bagaimana metode pembelajaran yang sesuai dengan kalian, silahkan tuliskan pada kolom komentar atau langsung mengirimkan pesan ke WA saya. Nanti jadi mungkin ada yang kurang pas, mungkin bisa langsung menyampaikan pesan-pesannya ya. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.